Selamat datang di channel Multi Audio Box Pemberontak Abadi atau Renegade Immortal. Tutup mata, dengarkan, dan biarkan setiap cerita membawa Anda ke dunia yang penuh imajinasi. Selamat menikmati. Chapter 61 Leluhur. Setelah kembali ke kamarnya, Wang Lin duduk bersila di tempat tidurnya. Dia menyebarkan indera ilahinya dan meninggalkan jejaknya di sekitar kamarnya untuk mendeteksi siapapun yang mencoba menyelidiki dengan indera ilahi mereka. Setelah itu, dia mengeluarkan manik misterius itu dan mulai berpikir. Sekitar 3 hari yang lalu, semua gambar awan pada manik itu menghilang dan digantikan oleh gambar daun. Mengenai hal ini, Si Tunan mengatakan bahwa manik penentang langit sudah memiliki cukup unsur air dan sekarang membutuhkan unsur kayu. Karena itu, dia telah berulang kali mendesak Wang Lin untuk meninggalkan Sekte Hang Yue untuk mendapatkan bahan dengan unsur kayu dan segera mengisi manik penentang langit tersebut dengan bahan itu. Wang Lin telah memahami kekuatannya saat ini. Ia saat ini berada di lapisan ke-14 kondensasi Qi. Namun, ia penasaran mengapa ia tidak membutuhkan mantra apapun dan bisa mencapai tingkat kultivasi sejauh ini. Ia menduga hal itu ada hubungannya dengan Si Tunan. Sambil memegang manik-manik itu, dia memasuki ruang mimpi. Tepat sebelum masuk, dia dengan cepat menyimpan manik-manik itu. Saat memasuki ruang mimpi, Si Tunan berkata dengan tidak puas, "Mengapa kau tidak membunuh orang-orang di kompetisi tadi? Jika itu aku akan membunuh semua laki-laki dan menghisap semua perempuan, lalu menggunakan kelabang itu untuk membuat anggur. Itu akan sangat bergizi. Tapi satu hal yang kau lakukan yang sesuai dengan seleraku adalah membunuh Sun Dazu itu. Lumayan, sama seperti aku di masa muda. Wang Lin, kau harus ingat bahwa dunia kultivasi adalah tempat yang kejam. Yang kuat memangsa yang lemah. Jika kau terus berpikir naif, aku khawatir kau tidak akan hidup lama." Wang Lin berpikir lama. "Senior, apakah langkah selanjutnya sebaiknya mempersiapkan diri untuk pembangunan fondasi?" Junior tidak tahu mantra apapun untuk memasuki pembangunan fondasi. Si Tunan mendengus dan berkata, "Aku tahu mantranya, tetapi memasuki tahap pembangunan fondasi adalah langkah sebenarnya menuju dunia kultivasi dan sangat sulit. Kau harus mencari tempat terpencil untuk berlatih secara tertutup guna meningkatkan peluangmu untuk menembus batas. Selain itu, air mata air spiritual dan air saljumu tidak akan cukup lagi. Saat memasuki tahap pembangunan fondasi, kau membutuhkan banyak energi spiritual, jadi sebaiknya siapkan beberapa embun spiritual." Wang Lin mengangguk dan berkata, "Embun itu mudah didapatkan. Hanya saja membutuhkan banyak waktu." Si Tunan menghela napas dan berkata, "Tahap pergerakan roh, yang juga merupakan tahap pemadatan Qi, adalah menggunakan energi spiritual langit dan bumi untuk memurnikan tubuh. Ini semua telah meletakkan dasar untuk tahap pembangunan fondasi. Saat ini, kamu sudah dapat mencoba untuk memasuki tahap pembangunan fondasi, tetapi aku sarankan kamu menunggu sampai kamu mencapai lapisan ke-15. Bakatmu tidak begitu bagus, dan meskipun aku telah menggunakan esensiku sendiri untuk membantumu dalam beberapa dekade terakhir ini, memasuki tahap pembangunan fondasi adalah tindakan yang sangat sulit. Jika aku masih memiliki tubuhku, aku mungkin bisa sedikit membantumu melewatinya, tetapi aku tidak bisa berbuat banyak sekarang. Selain itu, cara seranganmu terlalu sederhana. Hanya satu teknik saja tidak cukup. Tapi sayangnya, semua teknik yang kumiliki mengharuskanmu setidaknya berada di tahap pembangunan fondasi untuk dapat digunakan.
Kau harus segera mencapai tahap pembangunan fondasi agar aku dapat memberikan metode kenaikan dunia bawah kepadamu. Wang Lin terkejut dan berkata, metode kenaikan ke dunia bawah. Si Tunan dengan bangga berkata, benar. Hehe, bahkan di kampung halamanku, negara peringkat 6, ini masih merupakan metode berkualitas tinggi. Sayangnya, metode ini membutuhkan tempat dengan banyak elemen yin, atau kultivasinya akan terlalu lambat, tetapi energi spiritual dingin yang dihasilkannya sangat kuat. Begitu kau mencapai puncak metode ini, kau bahkan bisa melawan para ahli dari negara peringkat 7. Ini sudah diputuskan. Besok, kau bisa pergi ke perpustakaan kitab suci sekte kecil ini dan melihat apa yang mereka miliki, tetapi, begitu kau mencapai pembangunan fondasi, kau harus berlatih metode kenaikan dunia bawah. Wang Lin berpikir sejenak lalu mengangguk. Juga, Wang Lin, sebaiknya kau jangan menyimpan manik penentang langit itu di dalam tas penyimpananmu. Letakkan sedekat mungkin dengan dadamu, agar aku masih bisa berkomunikasi denganmu saat kau tidak berada di ruang mimpi, dan kau bisa memasuki ruang mimpi melalui diriku. Waktu berlalu perlahan saat si Tunan berbicara. Setelah 2 hari di ruang mimpi, Wang Lin terbangun. Ia duduk bersila dan meletakkan manik-manik itu dekat dadanya, lalu meminum cairan spiritual dan bermeditasi sepanjang malam dalam keheningan. Keesokan paginya, Wang Lin membuka pintu. Tubuhnya melayang ke udara saat ia bergerak menuju aula utama. Begitu tiba di aula utama, Huang Long berjalan keluar dan tersenyum ramah saat melihat Wang Lin. Senyum di wajahnya jauh lebih hangat daripada kemarin. Dia berkata, Wang Lin, ikutlah denganku. Dengan itu, ia mengibaskan lengan bajunya dan melompat ke udara. Wang Lin segera mengikutinya dari belakang. Setelah beberapa saat, mereka tiba di puncak cabang Gunung Hangyue, yaitu Puncak Pinus. Ketika mereka melewati area tempat kompetisi diadakan kemarin, Huang Long tidak berhenti, tetapi terbang lurus melewatinya dan masuk lebih dalam ke Puncak Pinus, sampai dia berhenti di depan beberapa batu aneh dan berkata, Wang Lin, ini adalah tempat terlarang di Sekte Hangyue. Disinilah para tetua sejati pembentukan inti dan tetua pembangunan fondasi berkultivasi, jadi jangan sembarangan menyebarkan indera ilahi Anda, atau Anda mungkin menyinggung mereka. Wang Lin langsung setuju. Huang Long menarik napas dalam-dalam. Dia mengeluarkan sepotong giok ungu dan melemparkannya ke udara. Kemudian, dia membentuk segel dengan tangannya, mengayunkan tangannya di udara, dan berbisik, buka. Batu giok itu dengan cepat mulai bersinar dan sebuah lingkaran mulai membesar darinya, membentuk lorong melingkar yang cukup lebar untuk dilewati satu orang. Huang Long tidak mengucapkan sepatah kata pun dan berjalan masuk. Wang Lin sedikit ragu dan mengikutinya masuk. Begitu masuk, pandangannya kabur. Saat pandangannya kembali jernih, ia melihat beberapa bangunan tua dan tinggi. Bangunan-bangunan itu memancarkan aura yang sangat berat, membuatnya merasa seperti tidak bisa bernapas di sini. Sementara itu, 7 hingga 8 indera ilahi yang kuat muncul dan mengamatinya. Kemudian, sebuah suara yang lambat dan kuno terdengar. Jadi, Anda adalah Wang Lin. Lumayan. Wang Lin menjadi waspada dan dengan hormat berkata, murid Wang Lin memberi salam kepada sesepuh. Dan pada saat yang sama, suara si Tunan bergema di benaknya, tempat ini membuatnya tampak lebih seperti sekte kecil seharusnya, 2 kultivator formasi inti dan 10 kultivator pembangunan fondasi, lumayan. Ekspresi Huang Long tiba-tiba berubah dan ia menggeram, apa, tetua? Ini leluhur. Wang Lin terstunet.
Suara itu terdengar lagi. Tidak apa-apa. Adat istiadat sekte tidak berguna di sini. Wang Lin, kali ini, kau telah melakukan perbuatan besar untuk sekte, jadi kau bisa memilih teknik apapun yang kau suka di perpustakaan kitab suci ini. Perpustakaan kitab suci ini tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di halaman. Di sinilah teknik-teknik asli sekte Heng Yue disimpan. Ada lebih dari 10.000 teknik di dalam perpustakaan ini. Jika kau membandingkan perpustakaan ini dengan semua sekte lain di negara Zhao, tidak ada sekte lain yang memiliki koleksi lebih besar. Kau tidak boleh terlalu serakah dan kau harus memilih yang tepat. Huang Long, kau bisa membawanya ke sana sekarang. Dalam benak Wang Lin, si Tunan berkata dengan sinis, hanya seorang core formation sebagai leluhur. Ketika aku masih muda, semua kultivator core formation berusaha menjilatku, dan beberapa kultivator core formation perempuan bahkan melepas celana mereka untuk mencoba tidur denganku. Ekspresi Wang Lin tetap normal, seolah-olah dia tidak mendengar apapun yang baru saja dikatakan si Tunan. Huang Long dengan cepat dan hormat menjawab. Dia menarik Wang Lin ke salah satu bangunan. Bangunan ini memancarkan suasana yang sangat kuno. Tampaknya seperti perpustakaan tua. Chapter 62 Bencana. Di luar gedung, Huang Long berhenti dan berbisik kepada Wang Lin, ini perpustakaan kitab suci. Kau bisa masuk. Di lantai pertama sebagian besar berisi teknik untuk tahap pemadatan Qi. Kau bisa melihat-lihat di sana, tetapi fokuskan perhatianmu pada lantai 2, karena disitulah teknik untuk tahap pembangunan fondasi berada. Aku akan menunggumu di luar. Wang Lin sedikit gugup. Dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan masuk. Bangunan ini memiliki 4 lantai. Di lantai pertama terdapat banyak sekali potongan giok hijau, mengambang di rak dan memancarkan cahaya hijau. Si Tunan mengejek, tidak perlu dilihat. Apa sih isinya? Ini semua teknik berkualitas rendah. Dulu, aku bahkan tidak mau repot-repot melihatnya. Wang Lin tidak terburu-buru naik ke lantai 2 atau mendengarkan kata-kata si Tunan. Dia berjalan ke setiap keping giok dan memeriksa teknik apa yang ada di dalamnya. Tangannya juga membentuk segel untuk menguji teknik-teknik tersebut. Wang Lin mengambil sepotong giok dan mengamatinya dengan saksama. Teknik kualitas terbaik, naga api. Si Tunan langsung berkata, teknik murahan berkualitas rendah. Ini jelas teknik pengendalian api berkualitas rendah. Teknik api jiwaku adalah teknik berkualitas tinggi yang sesungguhnya. Wang Lin terkejut. Dia meletakkannya dan mengambil yang lain. Teknik berkualitas tinggi, Earth Escape. Sampah, benar-benar sampah. Di tempat asalku, hal seperti ini bisa didapatkan di mana saja dan mereka berani menyebutnya teknik berkualitas tinggi. Teknik pelarian 5 elemenku adalah teknik berkualitas tinggi yang sesungguhnya. Teknik berkualitas tinggi, Windblade. Ini tetap sampah. Aku kenal Howling Gale. Itu 100 kali lebih kuat. Formasi guntur 9 hari. Apa-apaan ini? Ini jelas hanya teknik petir yang buruk. Kenapa diberi nama yang terdengar begitu dahsyat? Sampah. Transformasi abadi. Ini agak menarik, tapi tetap saja sampah. Aku tahu transformasi keabadian yang lebih hebat. Itu 100 kali lebih kuat. Si Tunan mengejek setiap teknik satu persatu, membuat Wang Lin semakin mengerutkan kening. Akhirnya dia tidak tahan lagi dan pergi ke lantai 2. Tidak banyak batu giok di lantai 2, hanya beberapa lusin batu giok yang melayang di udara. Si Tunan dengan malas berkata, semua ini berkualitas rendah. Tidak perlu dilihat. Wang Lin tersenyum kecut dan berpikir, kau adalah seorang senior dari negara kultivasi peringkat 6,
tentu saja tak satu pun dari teknik-teknik ini cukup baik untukmu. Si Tunan mendesak, Wang Lin, kau tidak perlu melihat ini. Cepat cari tempat untuk berlatih tertutup, dan begitu kau mencapai tahap pembangunan dasar, kau bisa meninggalkan sekte kecil ini. Suasana penuh antisipasi sebelumnya telah hancur oleh si Tunan, sehingga Wang Lin keluar dari perpustakaan kitab suci sambil mengerutkan kening. Ketika Huang Long melihat Wang Lin pergi, dia terkejut dan bertanya, kau memilihnya secepat itu. Kau harus memilih dengan hati-hati. Perpustakaan kitab suci ini berisi teknik-teknik terbaik di negara kultivasi Zhao. Orang lain bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Kau tidak boleh menyia-nyiakannya. Ekspresi Wang Lin agak aneh. Ejekan si Tunan dan pujian dari tetua menimbulkan konflik besar di hatinya. Dia berkata, murid sudah memilih. Huang Long mengerutkan kening dan hendak bertanya teknik mana yang dipilihnya ketika seluruh puncak pinus tiba-tiba mulai bergetar. Saya Punanzi dari Sekte Xuandao. Para junior dari Sekte Heng Yue, segera keluar dan beri salam kepada saya. Ekspresi Huang Long tiba-tiba berubah. Pada saat itu, lebih dari 10 sosok bergegas keluar dari bangunan di sekitarnya. Dua sosok di depan adalah yang paling mencolok. Salah satu dari keduanya memiliki kulit kemerahan dengan mata yang jernih dan tajam. Di sampingnya ada seorang wanita tua. Wajahnya penuh kerutan dan tampak sangat muram. Ia menatap Huang Long dan Wang Lin dengan dingin, lalu diam-diam menatap langit. Di belakang kedua orang itu ada 10 tetua, semuanya dengan ekspresi getir di wajah mereka. Si Tunan berkata dengan serius, Wang Lin, ada kultivator jiwa baru di luar sana. Sekte Heng Yue sedang dalam masalah besar sekarang. Kau harus mencari kesempatan dan melarikan diri. Dengan aku di sini, aku bisa untuk sementara membuatnya tidak bisa merasakanmu. Jika aku masih memiliki tubuhku, aku tidak akan takut pada seorang kultivator jiwa baru. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya sangat gelisah. Pria tua berwajah merah itu berkata dengan lantang, Senior Punnan, saya tidak tahu mengapa Anda datang ke Sekte Heng Yue saya. Tolong beritahu kami. Sesosok tinggi muncul di udara. Wajahnya sangat bermartabat dan berkata dengan suara rendah, jika ini terjadi 500 tahun yang lalu, aku akan gentar dengan formasi pertahanan Sekte Heng Yue, tetapi, melihatnya sekarang, itu biasa saja. Setelah aku berhasil menembus formasi ini, aku akan berbicara dengan kalian para junior. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan sebuah bukit kecil berwarna hitam muncul. Bukit kecil ini mulai bergerak dan menciptakan angin, yang segera membentuk tornado raksasa. Kedua tangannya membentuk segel dan beberapa kata yang sangat rumit keluar dari mulutnya. Bukit raksasa itu menghantam tanah. Sebuah layar cahaya muncul di antara puncak pohon pinus dan puncak Heng Yue. Layar cahaya itu membentuk mangkuk cekung dan menghalangi serangan untuk Sekte Heng Yue. Tidak kalah hebatnya dengan sekte besar dari 500 tahun yang lalu. Formasi pertahanan ini pasti memiliki beberapa teknik canggih di baliknya. Ia dapat menyebarkan kekuatan benturan ke sekitarnya, tetapi aku harus melihat berapa banyak seranganku yang dapat ditahannya tanpa jiwa yang baru lahir untuk mempertahankannya. Punanzi tersenyum dingin, tangannya dengan cepat bergerak dan membentuk tornado raksasa lainnya lalu menghantam ke bawah lagi. Ekspresi pria berwajah merah itu berubah pucat. Dia mengayunkan tangannya di udara di depannya dan menciptakan celah. Dia dengan cepat memasuki celah itu dan orang-orang di belakangnya mengikutinya. Huang Long dengan cepat berbisik, Wang Lin, ikuti aku.
Dengan itu, tubuhnya melesat seperti anak panah dan memasuki celah tersebut. Wang Lin melangkah dan mengikuti mereka dari dekat. Pada itu, tornado kembali menghantam. Suara gemuruh terdengar ketika tornado menghantam layar cahaya. Cahaya warna-warni pelangi memancar dari layar cahaya yang hampir roboh. Wang Lin memasuki celah tersebut. Setelah keluar dari celah, ia muncul kembali di panggung di puncak pohon pinus. Saat ini, pria berwajah merah dan wanita tua itu duduk di atas salah satu dari 8 pilar giok putih. Tangan mereka membentuk berbagai segel sambil melantunkan mantra-mantra rumit. Di 6 pilar giok putih lainnya, duduk 6 tetua pembangun fondasi lainnya. Wajah mereka masing-masing tampak getir dan gelisah. Wanita tua itu berkata, "Huang Long, cepat, kumpulkan semua murid inti di sini. Bencana terbesar yang akan dihadapi Sekte Heng Yueku adalah ini." Dengan itu, dia memuntahkan seteguk energi inti ke pilar putih. Tubuh Huang Long bergetar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berlari menuju jembatan kembali ke puncak Heng Yue. Ia mampu menahan 2 serangan. Hancurkan untukku pada serangan ketiga ini. Pun Nanzi mendengus dingin. Dia memuntahkan seteguk energi Naschen Soul ke bukit kecil itu dan bukit itu tumbuh 10 kali lipat ukurannya, menutupi langit di atas puncak pinus. Dengan suara keras, salah satu pilar giok putih patah dan sesepuh bangunan fondasi yang berada di atas pilar putih itu berdarah dari lubang tubuhnya dan jatuh ke tanah. Chapter 63 Perkasa. Berhenti untukku. Berhenti, berhenti. Ekspresi Pun Nanzi menjadi serius. Tangannya terus berayun saat tornado raksasa menghantam gunung. Semua orang di kota dan desa sekitarnya terlalu takut untuk keluar, jadi mereka bersembunyi di rumah mereka. Orang-orang yang lebih berani melihat keluar jendela mereka dan melihat sebuah gunung raksasa melayang di udara, terus-menerus menghantam ke bawah. Batu giok putih lainnya pecah dan seorang tetua dari gedung yayasan lainnya terbatuk-batuk mengeluarkan seteguk darah lalu jatuh tersungkur. Pun Nanzi mengeluarkan labu ungu. Tangannya membentuk segel dan dia mengucapkan beberapa mantra rumit. Labu itu bergetar dan cairan merah keluar darinya. Begitu cairan itu muncul, ia terbakar dan mengelilingi tornado. Hancurkan! Pun Nanzi meraung dan membanting tornado berapi itu ke bawah. Dengan suara dentuman, banyak retakan muncul di layar cahaya dan mulai menyebar. 2 giok putih lainnya pecah dan 2 tetua lainnya jatuh. Dari 8 pilar putih, hanya 4 yang tersisa. Selain 2 tetua formasi inti, wajah kedua tetua pembangunan fondasi benar-benar pucat dan tubuh mereka gemetar. Mereka jelas telah mencapai batas kemampuan mereka. Huang Long telah membawa semua murid inti ke sini. Wajah mereka semua dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Wang Hao juga ada di antara mereka. Wajahnya masih pucat, tetapi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ketika melihat Wang Lin, dia berjalan menghampirinya dan menatap langit dengan tercengang, tidak mampu berkata apa-apa. Wajah Pun Nanzi tampak muram saat ia melayang di langit. Kekuatan formasi pertahanan ini melebihi ekspektasinya. Ia tahu bahwa formasi ini belum sepenuhnya kuat. Jika ada kultivator Naschen Soul yang mengendalikannya, kekuatannya akan jauh lebih besar. Saat ini, formasi ini hanya bisa bertahan dan tidak bisa melakukan hal lain. Tetapi, jika ada kultivator Naschen Soul di sini, kekuatannya akan sangat menakutkan. Saat tetua berwajah merah itu menyaksikan para junior dari Sekte Pembangunan Fondasi berguguran satu persatu, hatinya terasa sakit. Ia berteriak, "Senior Pun Nanzi,
Sekte Suandao Anda selalu memiliki hubungan baik dengan Sekte Hang Yue kami. Apakah Anda benar-benar ingin membunuh kami semua? Pun Nanzi mendengus dan berkata, Liu Wenju, kau yang dulunya hanya seorang junior 500 tahun yang lalu kini telah menjadi anggota inti Sekte Hang Yue dan bahkan mencapai formasi inti. Sangat disayangkan jika formasi ini dihancurkan. Jika kau membukanya sendiri, segalanya akan lebih mudah bagi kalian semua. Pakar formasi inti, Liu Wenju, ragu-ragu dan wanita tua itu tiba-tiba berteriak dengan suara marah, Senior Pun Nanzi, saya tidak bisa patuh. Pun Nanzi tertawa terbahak-bahak. Wajahnya muram dan dia berteriak, baiklah. Formasi pertahanan ini, hancurkan untukku. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan tornado raksasa menjulang tinggi ke udara. Wajahnya memerah saat dia memuntahkan lebih banyak energi Nas Chen Soul dan tornado itu tumbuh semakin besar. Jatuh. Segel tangan Pun Nanzi berubah dan dia memberi isyarat agar tornado itu turun. Tornado raksasa itu mengeluarkan suara mendengung saat mendorong ke bawah sedikit lebih jauh. Dengan suara retakan pada layar cahaya semakin membesar dan pilar putih lainnya patah saat seorang tetua gedung fondasi lainnya jatuh. Tornado raksasa itu turun 1 inci lagi dan sesepuh terakhir gedung yayasan itu terbatuk-batuk mengeluarkan seteguk darah lalu jatuh tersungkur. Hancurkan! Dengan teriakan Pun Nanzi, tornado raksasa itu menekan ke bawah dan tenggelam sedalam 3 inci. Puncak pohon pinus berguncang. Dengan raungan yang menggelegar, seluruh gunung tenggelam puluhan meter ke dalam tanah. Jembatan batu yang terhubung ke Sekte Hang Yue patah menjadi 2 dan jatuh ke jurang. Sementara itu, formasi pertahanan Sekte Hang Yue akhirnya tidak mampu bertahan lagi dan hancur berkeping-keping lalu lenyap. 2 pilar giok putih terakhir patah dan Liu Wenju serta wanita tua itu jatuh ke tanah dengan ekspresi getir, tak mampu berkata sepatah kata pun. Pun Nanzi mendengus dingin. Dia perlahan melayang ke tanah dan tornado raksasa itu masih melayang di udara, melepaskan tekanan yang sangat kuat. Setelah Pun Nanzi mendarat, dia berkata dengan ekspresi dingin, siapa di sini yang bernama Wang Lin? Wang Lin sudah mundur ke tengah kerumunan murid inti. Dia tidak pernah menyangka bahwa hal pertama yang akan dilakukan oleh ahli Nas Chen Soul ini adalah mencarinya. Tatapan semua murid di sekitarnya tertuju padanya. Pun Nanzi mengamati kelompok itu dan pandangannya tertuju pada Wang Lin. Dia mengangkat alisnya dan menduga bahwa ini pasti Wang Lin. Sebelumnya, juniornya Ouyang telah menyebut Wang Lin berkali-kali dan mengatakan bahwa kekalahan mereka sepenuhnya disebabkan oleh Wang Lin. Dia benar-benar ingin merekrut Wang Lin. Pun Nanzi selalu menginginkan tanah Sekte Hang Yue. Kali ini, dia berpikir bahwa, bersama Zhou Peng, mereka pasti akan menang dan akan merebut tanah Sekte Hang Yue tanpa menggunakan kekerasan secara terang-terangan. Namun, kemunculan Wang Lin ini mengacaukan rencananya dan memaksanya untuk muncul dan merebut tanah itu secara paksa. Sikap Pun Nanzi dingin saat dia bertanya, Anda Wang Lin? Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Ia menyatukan kedua tangannya dan dengan hormat berkata, murid saya adalah Wang Lin, dan saya menyampaikan salam kepada senior Pun Nanzi. Pun Nanzi mengangguk. Dia menoleh ke Liu Wenju dan wanita tua formasi inti dan berkata, para leluhur jiwa Nas Chen dari Sekte Hang Yue semuanya telah gugur dalam pertempuran di negara lain. Kalian tidak lagi memiliki kemampuan untuk mempertahankan gunung Hang Yue ini. Daripada membiarkan sekte lain mencurinya, mengapa tidak memberikannya kepada sekte Suandaoku? Liu Wenju menatap wanita tua itu dengan getir dan berkata, Senior,
mohon pertimbangkan hubungan baik antara kedua sekte dan jangan. Tanpa membiarkan Liu Wenju menyelesaikan ucapannya, Pun Nanzi menyela dan dengan tidak sabar berkata, "Pergi." Selain orang-orang, tidak ada yang boleh pergi. Jika kau terus menggangguku, aku tidak keberatan memusnahkan seluruh sekte. Wanita tua itu menjadi marah dan hendak menyerbu masuk ketika Liu Wenju menghentikannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan hormat berkata, "Junior patuh, tetapi Gunung Hang Yue ini telah menjadi milik sekte kami selama ribuan tahun dan Junior tidak berhak untuk memberikannya begitu saja. Junior hanya bisa setuju untuk meminjamkannya. Jika di masa depan, Pun Nanzi mencibir. Dia sekali lagi menyela dan berkata, meminjamkan. Baiklah, pinjamkan saja ke sekte Suan Daoku selama 100.000 tahun. Semua murid inti sangat marah, tetapi tak seorang pun dari mereka berani menunjukkannya. Mereka semua merasa sangat tertekan dan tetap diam. Beberapa murid mulai memikirkan diri mereka sendiri. Wajah Pun Nanzi menyapu area tersebut dan tertuju pada Huang Long. Dia berkata, "Kau, tinggalkan pedang bulan ungumu. Juniorku Ouyang mengincarnya." Huang Long menahan penghinaan itu dan mengepalkan tangannya. Dia menatap ke arah Liu Wenju dan wanita tua itu. Ketika dia menyadari bahwa mereka sedang menunggunya, dia menghela napas, mengeluarkan pedang, dan melemparkannya ke tanah. Pun Nanzi meraih pedang bulan ungu dengan tangan kanannya dan pedang itu terbang ke tangannya. Saat pedang itu berada dalam genggamannya, gas ungu keluar dari pedang dan membentuk seekor naga perkasa. Chapter 64 Sekte Tersebar. Naga itu meraung ke arah Pun Nanzi dan menyerangnya. Pun Nanzi mencibir. Dia mengayunkan pedangnya dan berkata, "Dasar binatang, kendalikan dirimu." Tubuh naga itu bergetar dan seketika kehilangan kemauannya. Dengan enggan, ia kembali ke dalam pedang. Pedang itu berhenti bercahaya. Liu Wenju dan wanita tua itu saling pandang dan menghela napas. Ia berkata, "Baiklah. Semua murid sekte Hang Yue, dengarkan perintahku, ikuti aku turun dari gunung." Setelah itu, ia melihat sekeliling dan menghela napas lagi sebelum melayang ke udara. Pun Nanzi menyipitkan matanya dan berkata, "Sekte Suan Daoku akan merekrut lebih banyak murid. Jika ada yang ingin bergabung, mereka bisa tinggal di sini." Kesepuluh tetua gedung yayasan itu semuanya menunjukkan ekspresi aneh. Selain dua orang yang berada di sebelah wanita tua itu, 8 orang lainnya tidak mengikutinya. Ekspresi Liu Wenju berubah. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tetap diam. Ia menghela napas lagi, lalu menggelengkan kepala dan berdiri di samping wanita tua itu. Wanita tua itu menahan amarah di hatinya dan berteriak, "Setiap orang punya jalannya sendiri. Jika ada yang tidak mau mengikuti kami, aku tidak akan memaksamu." Di antara generasi Huang Long, semua tetua ragu-ragu dan, pada akhirnya, selain Huang Long, Dao Su, dan tetua berwajah merah, tidak ada tetua lain yang bergerak. Hanya ketiga orang itu yang bergerak dan berdiri di samping kedua tetua formasi inti. Di antara puluhan murid inti, hanya sekitar 10 orang yang terbang di samping para tetua formasi inti. Wang Zuo ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia tidak berani menatap Dao Su saat dia mengangkat dan menurunkan kakinya. Akhirnya, dia tidak mengikuti. Wanita bernama Zhou ragu sejenak, tetapi tidak mengikuti. Adapun wanita bernama Su, ia melihat bahwa Wang Zuo tidak bergerak, jadi ia menarik kembali langkahnya ke depan. Wang Hao sudah bisa berjalan. Dia tersenyum kecut dan berkata kepada Wang Lin, "Kakak Taizu, aku tidak akan pergi kemanapun.
Aku berencana pulang dan membantu ayahku. Jangan khawatir, kakak Taizu, aku akan menjaga keluargamu. Wang Lin ragu-ragu. Dia memiliki terlalu banyak rahasia dan, jika dia bergabung dengan Sekte Suandao, akan ada terlalu banyak bahaya yang tidak pasti. Jadi, setelah berpikir sejenak, dia mulai bergerak. Pada saat itu, mata Pun Nanzi berbinar saat menatap Wang Lin. Dia tiba-tiba berkata, "Wang Lin, kau tetap di sini." Wang Lin terkejut dan dengan hormat berkata, "Senior Pun Nanzi, mengapa Anda ingin junior tetap tinggal?" Pun Nanzi mengangkat kepalanya dan berkata, "Jika aku menyuruhmu tinggal, kau tinggal." Kenapa banyak sekali pertanyaannya? Liu Wenju ragu sejenak dan tiba-tiba berkata, "Senior Pun Nanzi, Wang Lin ini adalah murid utama Sekte Hang Yue saya, jadi saya ingin meminta senior untuk tidak mempersulitnya dan membiarkannya pergi bersama kami." Dia telah mendengar beberapa hal tentang Wang Lin dan juga mengamatinya. Sebentar, dia benar-benar tidak ingin melepaskan calon murid pembangun fondasi ini. Pun Nanzi mendengus dan berkata kepada Wang Lin, "Sekte Hang Yue hanya ada namanya saja. Apakah kau akan mengikuti mereka saat mereka berkelana ke seluruh dunia? Jika kau bergabung dengan Sekte Suandaoku, masa depanmu akan jauh lebih cerah. Kau putuskan sendiri apa yang kau inginkan. Kau tentu tidak ingin desas-desus menyebar, bukan? Desas-desus yang mengatakan bahwa Sekte Suandaoku tidak hanya mencuri gunung, tetapi juga murid-muridnya." Pun Nanzi yakin bahwa, kecuali Wang Lin ini mengalami keterbelakangan mental, dia tidak akan mengikuti Sekte Hang Yue. Wang Lin berpikir sejenak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyatukan kedua tangannya, melayang ke udara, dan berdiri di samping Huang Long. Mata Pun Nanzi berbinar. "Anak kurang ajar," katanya. Liu Wenju dan wanita tua itu saling pandang dengan penuh pertimbangan. Mereka menunggu beberapa saat lagi, tetapi setelah melihat semua murid Sekte Hang Yue menundukkan kepala, wanita tua itu menghela napas dan berkata, "Baiklah, ayo pergi." Setelah itu, dia terbang menjauh. Sekitar 10 orang lainnya mengikutinya dengan ekspresi getir. Para pengikut Sekte Hang Yue mengikuti kedua tetua formasi inti dan terbang meninggalkan Sekte Hang Yue seperti anjing tunawisma. Sepanjang perjalanan, tak seorang pun mengucapkan sepatah kata pun. Selain amarah, mereka dipenuhi rasa kehilangan. Setelah terbang cukup lama hingga langit gelap, Liu Wenju dan wanita tua itu berdebat sejenak, lalu mendarat di sisi gunung. Wanita tua itu menghela napas. Dia memandang orang-orang di sekitarnya. Selain dua tetua pembangunan fondasi, semua orang lainnya berada di tahap kondensasi Qi. Hanya ada 4 orang dari generasi Huang Long dan 12 orang dari generasi Wang Lin. Dia tersenyum getir dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia berkata, "Kalian jangan berkecil hati hanya karena Sekte Hang Yue mengalami bencana ini. Segala sesuatu selalu berubah di dunia kultivasi. Hari ini, dia mencuri gunung Hang Yue dari kita, tetapi, begitu aku dan leluhur Liu mencapai jiwa Naschen, kita akan dapat merebutnya kembali." Di antara dua tetua pembangunan fondasi terdapat tetua Sangguan, yang mengamati Wang Lin di aula utama beberapa hari yang lalu. Ia terbatuk kering dan berkata, "Leluhur Wang benar. Semakin sengsara perasaan kita sekarang, semakin tinggi semangat juang kita. Kita harus mengukir penghinaan ini di dalam hati kita. Jika kita berhasil di masa depan, kita harus merebut kembali gunung itu." Tetua pembangunan fondasi lainnya memiliki wajah dan tubuh yang lebar. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran saat ia memandang murid-murid yang tersisa dan berkata,
ketika bencana datang, semua orang berpencar ke berbagai arah. Pada akhirnya, hanya kalian yang bersedia mengikuti kami dari Sekte Heng Yue. Ia menghela napas. Di antara murid-murid inti yang mengikutinya, selain saudara Zhang dan Lu Song, Wang Lin tidak mengetahui nama siapapun, tetapi mereka tampak familiar. Ada juga seorang yang agak gemuk, yaitu orang yang dia temui di luar paviliun kata-kata. Liu Wenju menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi serius, tidak ada gunanya merenungkan masa lalu. Yang terpenting saat ini adalah menemukan tempat untuk menampung sekte kita. Bertahun-tahun yang lalu, saya membangun rumah di gunung yang berkelok-kelok seperti ular, ribuan kilometer dari sini. Untuk sekarang, mari kita tinggal di sana. Wanita tua itu berpikir sejenak. Dia mengangguk dan berkata, bagus. Setelah kita mencapainya, kita harus menjalani pelatihan tertutup dan mencapai jiwa Naschen dalam waktu 100 tahun. Tatapan Liu Wenju bergeser. Dia berkata kepada kedua tetua pembangunan fondasi, Sang Guan dan Song Yu, kalian berdua berjaga sementara aku dan leluhur Wang memulihkan energi spiritual yang digunakan untuk memelihara formasi. Kemudian, kami dapat membawa kalian semua untuk bergerak lebih cepat. Sang Guan dan Song Yu segera melakukan apa yang diperintahkan. Liu Wenju mengeluarkan beberapa keping giok hijau. Dia melemparkannya ke udara dan giok-giok itu mulai memancarkan cahaya hijau. Tangannya membentuk beberapa segel dan giok hijau itu tiba-tiba bergetar dan menciptakan kubah cahaya hijau yang meliputi segala sesuatu dalam radius 20 meter. Setelah itu, ia duduk bersila sambil memegang batu spiritual di tangannya dan mulai berlatih. Wanita tua itu melakukan hal yang sama dan mulai berlatih untuk memulihkan energi spiritualnya. Chapter 65 Masa Berkabung Sekte. Huang Long menyentuh tas penyimpanannya dan menatap ke arah Sekte Heng Yue dengan ekspresi rumit. Dao Su berdiri di sisinya dan berkata, Kepala Sekte, akan tiba saatnya kita akan merebut kembali Gunung Heng Yue. Huang Long tersenyum getir dan berkata, pedang bulan ungu ini diberikan kepadaku oleh leluhur Liu ketika aku menjadi kepala sekte. Aku mengatakan kepadanya bahwa selama pedang itu ada, aku akan tetap di sana, tetapi sekarang, celaka. Tetua berwajah merah bernama Ma berkata dengan muram, kepala sekte, Sekte Suan Dao memiliki kultivator jiwa Naschen. Tidak melawannya adalah hal yang logis. Tidak perlu merasa menyesal tentang hal-hal seperti ini. Dunia kultivasi selalu seperti ini. Dulu, ketika Sekte Heng Yue masih kuat, kami melakukan hal yang sama. Huang Long diam-diam menghela napas dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wang Lin duduk bersila di pojok, memandang Gunung Heng Yue. Semua ini terjadi terlalu cepat dan dia masih dalam keadaan syok, tetapi yang paling dia khawatirkan adalah orang tuanya. Setelah berpikir sejenak, ia tetap tidak bisa mengesampingkan kekhawatirannya. Ia takut murid-murid Sekte Suan Dao akan mencari orang tuanya untuk membalas dendam. Memikirkan hal ini, kilatan dingin muncul di mata Wang Lin. Meskipun ia tidak ingin membunuh orang, jika mereka ingin menyakiti orang tuanya, ia tidak akan keberatan membunuh mereka. Si Tunan dengan bangga berkata, ini cara yang benar, Wang Lin. Hehe, seharusnya kau sudah seperti ini sejak lama. Ini hanya membunuh orang, apa masalahnya? Aku punya 10.000 cara agar orang-orang berharap mereka mati. Wang Lin mengerutkan kening dan berkata kepada si Tunan, membunuh orang bukanlah solusi untuk masalah ini. Jika aku membunuh satu orang, akan ada orang lain, kecuali jika aku membunuh semua murid Sekte Suan Dao. Si Tunan terus berusaha membujuknya.
Apa susahnya? Aku akan mengajarimu sebuah teknik boneka. Lalu, kau bisa menangkap seseorang dan mengubahnya menjadi boneka yang setia. Bagaimana? Dengan ini, kau akan bisa hidup tanpa khawatir. Tepat ketika si Tunan selesai berbicara, pemuda gemuk dari paviliun pedang menghampiri Wang Lin dan duduk di sebelahnya. Ia tersenyum masam dan berkata, "Kakak senior, nama saya Huang Dasan. Kedepannya, mohon jaga junior di sini." Wang Lin melirik orang lain itu, tetapi sebelum dia bisa menjawab, murid berpakaian hitam bernama Zhang datang dan berkata, "Huang Dasan, jika kau punya waktu, sebaiknya kau lebih banyak berlatih daripada meminta seseorang untuk mengurusmu." Huang Dasan tersenyum kecut dan berkata, "Sekte ini sudah lenyap. Di antara murid inti yang tersisa, kakak senior Wang Lin adalah yang terkuat. Seberapapun aku berlatih, aku tidak akan mampu mengalahkannya, jadi lebih baik aku menjadi bawahannya saja." Kakak Zhang menoleh dan memandang Wang Lin. Ia teringat saat membawa ketiga murid itu ke gunung untuk diuji agar bisa bergabung dengan sekte. Ia diam-diam menghela napas dan berkata, "Wang Lin, kemajuanmu sungguh di luar dugaan. Aku sangat mengagumimu." Wang Lin tersenyum kecut, tetapi tidak mampu berkata apa-apa. Dia selalu sangat menghormati kakak Zhang. Kakak Zhang adalah salah satu dari sedikit murid inti di sekte yang tidak hanya tidak pernah mengejeknya, tetapi bahkan menyemangatinya. Pada saat itu, Lu Song berjalan menghampiri ketiganya sambil mengerutkan kening dan berkata, "Zhang Dekun, kita sudah tidak bertemu selama beberapa tahun dan kau akhirnya mencapai lapisan ke-6. Apakah kau masih ingat janji 10 tahun yang lalu?" Mata kakak Zhang berbinar. Dia menatap Lu Song dan berkata, "Tentu saja aku ingat." Lu Song menghela napas. Dia duduk di sebelah Wang Lin, lalu menepuk bahu Wang Lin dan berkata, "Wang Lin, sekte Heng Yue hanya ada namanya saja. Akan kukatakan sesuatu yang buruk. Jika kau tetap tinggal di sekte Suandao, kau akan memiliki masa depan yang jauh lebih baik daripada datang ke sini bersama kami." Sambil berkata demikian, ia tersenyum getir kepada saudara Zhang dan berkata, "Zhang Dekun, sifat keras kepalamu masih sama seperti dulu. Apa gunanya janji 10 tahun itu jika sektenya sudah tidak ada lagi?" Wang Lin menatap Lu Song. Dia menggerakkan bahunya untuk menjauh dari Lu Song dan berkata, "Bukankah kakak Lu Song juga tidak tinggal di sekte Suandao?" Lu Song menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan panggil aku kakak. Menurut aturan, seharusnya aku yang memanggilmu kakak. Hehe, jika aku tetap di sana, aku tidak akan punya masa depan, karena aku telah menyinggung terlalu banyak orang di sekte Suandao." Zhang Dekun berkata dengan dingin, "Kau tidak hanya menyinggung orang-orang dari sekte Suandao, kau juga menyinggung banyak orang di sekte Heng Yue." Lu Song mengangkat kepalanya. Dia menatap Zhang Dekun dan menghela napas. "Adik Zhang, sebelum aku menjadi murid inti, aku adalah orang yang sangat dibenci, tapi itu sudah masa lalu. Apa gunanya membicarakannya sekarang? Saat itu, hanya ada satu slot untuk murid inti tahun itu, dan aku harus membantu. Aku meminta maaf kepadamu, adik Zhang." Wajah Zhang Dekun tetap dingin dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Selama kompetisi untuk posisi murid inti tahun itu, dia berhadapan dengan salah satu kerabat Lu Song. Sebelum pertarungan, Lu Song muncul dan melukainya, menyebabkan dia kalah dalam pertarungan. Lu Song mengatakan kepadanya bahwa dia tidak yakin saat itu dia bisa menemukan Lu Song lagi dalam 10 tahun untuk bertarung lagi. Lu Song dengan jujur berkata, "Saudara Zhang,
Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menebus kesalahan yang terjadi 10 tahun lalu, tetapi saat ini sekte sedang mengalami kesulitan, jadi kita, para murid inti, harus bersatu. Lupakan para murid di bawah lapisan kelima. Di antara kita berempat, Huang Dasan berada di lapisan kelima, Zhang Dekun di lapisan keenam, dan aku di lapisan kedelapan. Jadi, di lapisan mana kau, Wang Lin? Wang Lin melihat semua orang menatapnya. Ia berpikir sejenak, lalu dengan jujur menjawab, lapisan ke-14 kondensasi Qi. Begitu kata-kata itu terucap, ketiga orang di sebelahnya langsung menarik napas dingin. Mereka semua tahu Wang Lin kuat, tetapi mereka tidak menyangka dia sekuat ini. Mulut Lu Song terasa kering. Dia tersenyum kecut dan berkata, "Selamat, Kakak Wang. Kau akan segera mencapai tahap pembangunan fondasi. Saat itu terjadi, aku harus memanggilmu kakak." Zhang Dekun menatap Wang Lin dengan tatapan dalam dan penuh pertimbangan sebelum menghela napas, sementara mata Huang Dasan berbinar. Para murid inti lainnya di sekitarnya mengamati keempat orang itu dengan saksama. Beberapa di antara mereka yang memiliki pendengaran lebih tajam mendengar apa yang dikatakan Wang Lin. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang lebih besar kepadanya. Lu Song menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kakak Wang Lin, mulai sekarang, kita adalah murid-murid terbaik di Sekte Heng Yue. Kau akan menjadi murid tertua, aku murid kedua, Zhang Dekun murid ketiga, dan Huang Dasan murid keempat. Mulai sekarang kita harus berbagi pengalaman dan membentuk sebuah kelompok. Bagaimana menurutmu?" Wang Lin berpikir sejenak. Sebelum dia sempat berkata apapun, Huang Dasan dengan cepat berkata, "Apa yang dikatakan kakak senior kedua itu benar. Memang seharusnya seperti itu." Zhang Dekun ragu sejenak. Ia mengangguk dan berkata, "Harus ada pemimpin di antara murid-murid inti. Ini akan membantu para tetua dan mengurangi beban kekhawatiran mereka." Ketika Wang Lin melihat bahwa kedua orang lainnya telah setuju, dia mengangguk setuju. Dia sebenarnya tidak terlalu peduli dengan masalah ini karena dia memiliki rencana lain. Tepat pada saat itu, Liu Wenju dan wanita tua itu membuka mata mereka. Chapter 66. Liu Wenju bangkit dan mengeluarkan sepotong giok. Dia melemparkannya ke udara dan dengan cepat membentuk beberapa segel dengan tangannya. Kemudian dia memuntahkan seteguk energi inti dan giok itu mulai berputar di udara. Wanita tua bernama Wang itu juga melemparkan sepotong giok. Giok itu menyatu dengan giok pertama. Giok itu terus berputar dan memancarkan cahaya berwarna pelangi. Sinar cahaya berwarna pelangi jatuh ke tanah dan meliputi segala sesuatu dalam radius 10 meter dari giok tersebut hingga membentuk cakram cahaya. Liu Wenju memandang kelompok Wang Lin yang berempat dan berkata, "Kalian berempat, selain Wang Lin, akan bertugas melindungi murid-murid inti lainnya karena akan ada fluktuasi kekuatan yang besar, jadi berhati-hatilah agar tidak tertinggal. Selain itu, Huang Long dan kalian bertiga, masing-masing akan bertanggung jawab atas 2 murid. Sang Guan, kalian berdua dan Wang Lin akan bertugas menjaga keseimbangan di sisi-sisi kelompok." Setelah itu, dia melangkah ke atas cakram dan wanita tua itu mengikutinya dari belakang. Yang lain segera mengikuti perintah Liu Wenju dan mengambil alih seorang murid lalu berjalan ke atas cakram. Kedua tetua pembangun fondasi dan Wang Lin membentuk segitiga sambil berdiri di tepinya. Liu Wenju menarik napas dalam-dalam. Tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Bangkit!" Lingkungan sekitar mulai bergetar. Cakram cahaya itu mulai naik, lalu melesat ke kejauhan dengan kecepatan sangat tinggi.
Kecepatan ini beberapa kali lebih cepat daripada pedang terbang. Sesaat setelah mulai bergerak, para murid inti tidak mampu menahannya lagi. Jika tidak ada yang membantu mereka, mereka pasti sudah jatuh. Seluruh kekuatan yang dialami para murid inti dipindahkan ke Sang Guan, Song Yu, dan Wang Lin melalui metode yang misterius. Wang Lin merasakan kekuatan dahsyat menghantam tubuhnya. Ia hampir terjatuh, tetapi ia menggunakan teknik daya tariknya untuk menstabilkan tubuhnya. Meskipun begitu, ia merasa tubuhnya bergetar seolah-olah akan terlempar. Dia memandang Sang Guan dan Song Yu dan mendapati bahwa kedua tetua itu sangat santai dan tidak terlihat tegang sedikit pun. Wang Lin diam-diam menghela napas dan berpikir, pantas saja mereka adalah tetua pembangun fondasi, sesuatu yang tidak bisa kutandingi. Si Tunan dengan acuh tak acuh berkata, ini bukan sesuatu yang istimewa. Ini hanyalah teknik perjalanan udara. Dulu, saat saya menggunakan teknik perjalanan udara, saya bisa membawa 10.000 orang dan tidak membutuhkan orang untuk menjaga keseimbangan. Wang Lin tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia berkata, tidak perlu membandingkan diri setiap saat. Aku sudah tahu kau hebat. Si Tunan mendengus dan berkata, saat aku masih memiliki tubuhku, aku bahkan tidak akan repot-repot berurusan dengan junior sepertimu. Jika bukan karena kau satu-satunya orang yang bisa mendengarku, aku bahkan tidak akan berbicara denganmu. Tidak lama kemudian, kecepatan cakram cahaya itu menjadi semakin cepat. Wang Lin hampir tidak mampu menjaga tubuhnya tetap stabil. Dia diam-diam mengeluh sepanjang waktu. Kemudian, sebuah awan gelap tiba-tiba muncul di depan mereka. Awan gelap ini sangat aneh. Cahaya melengkung di dalam awan dan kecepatannya juga sangat cepat. Tampaknya awan itu akan bertabrakan dengan cakram cahaya. Wajah Liu Wenju berubah muram dan dia berkata, Sang Guan, Song Yu, Wang Lin, kalian bertiga, tenangkan diri. Dengan itu, dia menarik napas dalam-dalam dan membentuk segel. Cakram cahaya itu berhenti sejenak, lalu dengan cepat bergerak membentuk lengkungan di sekitar awan hitam. Berhenti dan mulai kembali secara tiba-tiba dari cakram cahaya ini menyebabkan tekanan yang sangat besar pada semua orang di dalamnya. Hampir semua orang langsung jatuh. Beberapa murid inti bahkan terlempar dan salah satunya terlempar ke arah Wang Lin. Wang Lin sudah hampir tidak mampu menjaga keseimbangan tubuhnya. Dengan berhenti dan mulai yang tiba-tiba, ledakan kekuatan itu membuat tubuhnya tidak stabil dan menyebabkannya mundur. Energi dingin keluar dari manik misterius di dadanya dan memasuki tubuhnya. Setelah energi itu meresap ke seluruh tubuhnya, energi itu membantu menstabilkan tubuhnya di atas cakram. Saat murid dalam yang tadi terlempar keluar tiba di hadapan Wang Lin, ia dapat melihat ekspresi ketakutan di wajah murid itu. Tanpa berkata apa-apa, Wang Lin meraih tangan murid itu dan, dengan sekali putaran, melemparkannya kembali ke dalam cakram. Setelah melakukan semua itu, dia menghela napas lega. Dia tahu bahwa energi dingin itu berasal dari si Tunan. Tepat ketika dia hendak berterima kasih kepada si Tunan, dia mendengar suara dari awan gelap. Saudara-saudara kultivator Sekte Heng Yue, apakah kalian semua pernah bertemu dengan leluhur Sekte Xuan Dao saya, Pun Nanzi? Wang Lin menoleh. Ia melihat seekor kelabang raksasa keluar dari awan hitam. Di depannya ada tetua Ouyang dan di belakangnya ada 7 atau 8 orang, semuanya mencibir ke arah mereka. 3 dari mereka memancarkan aura yang kuat dan menatap dingin ke arah Liu Wenju dan wanita tua bernama Wang. Orang yang baru saja berbicara adalah seorang pria berwajah hitam di antara 3 orang yang berkuasa.
Wajah Liu Wenju tampak sangat muram. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan dengan cepat membuat cakram cahaya itu terbang lebih cepat, menjauh dari awan gelap tanpa menoleh sedikit pun. Tak lama kemudian, awan gelap besar itu hanya tinggal titik gelap di langit. Setelah sekian lama, pemandangan di darat mulai berubah. Hamparan gurun mulai muncul, mencerminkan perubahan lokasi. Cakram cahaya itu berputar-putar di area tersebut untuk beberapa saat, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Tiba-tiba, ia melaju ke utara hingga mencapai puncak gunung dan perlahan mendarat di sana. Saat cakram cahaya itu mendarat di tanah, semua murid inti jatuh ke tanah dan mulai muntah. Wajah mereka sangat pucat. Wang Lin juga merasa sangat pusing dan dadanya terasa sesak. Liu Wenju membentuk segel dan mengirimkan sebuah teknik. Seluruh gunung bergetar dan sebuah retakan muncul di gunung tersebut. Tanpa berkata apa-apa, Liu Wenju melompat ke dalam retakan itu. Wanita tua bernama Wang melihat sekeliling dan mengikutinya masuk. Orang-orang yang tersisa semuanya memasuki celah tersebut dengan bantuan para tetua. Setelah mereka semua masuk, celah itu perlahan tertutup. Begitu masuk, Wang Lin menyapu seluruh gua dengan indera ilahinya dan menemukan bahwa tidak ada apapun di sana kecuali beberapa ruangan batu. Liu Wenju menunggu sampai semua orang masuk dan berkata dengan ekspresi serius, "Sebagian besar dari kalian telah mencapai tingkat kultivasi di mana kalian tidak perlu makan lagi. Adapun kalian yang masih terlalu rendah dan perlu makan, ada makanan di ruangan batu di sana yang seharusnya cukup untuk beberapa tahun. Aku dan leluhur kalian, Wang, akan melakukan latihan tertutup dan tidak akan mengurus hal-hal lain. Dengarkan para tetua untuk pengaturan kalian." Wanita tua bernama Wang berkata dengan suara sedih, "Sekte Heng Yue kami akan menjalani pelatihan tertutup selama 100 tahun, kemudian kami akan menghapus semua aib kami. Mulai sekarang, jika ada murid yang membutuhkan mantra untuk mencapai tingkatan berikutnya, mereka dapat mendapatkannya dari para tetua. Selama 1 abad ke depan, kecuali ada peristiwa besar, tidak ada murid yang diizinkan untuk pergi. Kelompok Huanglong yang terdiri dari 3 orang, kalian juga harus menjalani pelatihan tertutup dan berusaha mencapai pembangunan fondasi secepat mungkin." Kelompok Huanglong yang beranggotakan 3 orang itu mengangguk setuju. Tatapan Liu Wenju menyapu para murid inti dan berkata, "Lu Song, kau bertanggung jawab atas semua murid inti. Wang Lin, ikuti aku. Aku akan menyiapkan tempat khusus untukmu." Chapter 67. Wanita tua bernama Wang itu mengangguk dan berkata, "Wang Lin, jika kamu punya pertanyaan, kamu bisa datang dan bertanya kepada kami kapan saja." Wang Lin ragu sejenak, lalu berkata, "Muridku memiliki satu permintaan yang kuharap akan disetujui oleh leluhur." Wanita tua bernama Wang mengerutkan alisnya dan berkata, "Ada apa?" Wang Lin mengangkat kepalanya dan berkata, "Murid ingin keluar sekali." Wanita tua itu langsung menolak. "Kamu harus fokus mencapai gedung fondasi terlebih dahulu. Kamu tidak boleh keluar." Wang Lin mengangkat alisnya dan berkata, "Murid harus keluar untuk melakukan sesuatu. Setelah selesai, aku bisa fokus pada kultivasi." Wanita tua itu menatap Wang Lin dengan tajam dan hendak berbicara ketika Liu Wenju menariknya dan berkata dengan ramah, "Leluhurmu Wang khawatir dengan keselamatanmu di luar. Bisakah kau ceritakan apa yang akan kau lakukan di luar?" Wang Lin dengan jujur berkata, "Murid sudah bertahun-tahun tidak bertemu orang tuanya, dan pelatihan tertutup ini mungkin akan berlangsung sangat lama, jadi saya ingin pulang dan menemui orang tua saya terlebih dahulu." Liu Wenju berpikir sejenak. Ia dan wanita tua itu saling pandang.
Kemudian, ia mengeluarkan sepotong giok dan berkata, "Baiklah, pergilah dengan cepat dan kembalilah dengan cepat." Giok ini dapat menahan satu serangan dari kultivator formasi inti. Gunakan hanya jika nyawamu dalam bahaya. Wang Lin terkejut. Dia segera mengambilnya dan menyimpannya di dalam tas penyimpanannya. Jumlah harta karun yang dimilikinya terlalu sedikit. Hanya ada dua, yaitu jimat dari Zhang Hu dan potongan giok ini. Inilah teknik untuk membuka formasi di sini. Ingatlah baik-baik. Liu Wenju mengeluarkan sepotong giok lagi, lalu berjalan ke sebuah ruangan untuk berlatih tertutup bersama wanita tua itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dia menggunakan teknik tersebut untuk membuka formasi. Dia menarik napas dalam-dalam dan melompat keluar dari gua. Setelah meninggalkan gua, dia tidak berhenti, tetapi melompat ke udara, mengaktifkan teknik daya tarik di sekitar tubuhnya, dan terbang ke atas. Si Tunan berkata kepada Wang Lin, "Kau akhirnya pergi. Apakah kau berencana untuk kembali?" Setelah berpikir sejenak, Wang Lin berkata, "Aku tidak akan kembali dalam waktu dekat. Setelah menyelesaikan urusan di rumah, aku punya rencana sendiri." Si Tunan berkata, "Jika tebakanku benar, begitu kau memberikan cukup elemen kayu pada manik penentang langit, kemampuannya untuk memperlambat waktu akan meningkat pesat. Saat ini kemampuannya 10 kali lipat, tetapi begitu elemen kayu terisi penuh, mungkin akan menjadi 100 kali lipat. Pada saat itu, kecepatan kultivasimu akan meningkat pesat." Saat keduanya berbincang, Wang Lin terbang dengan kecepatan sangat tinggi, meninggalkan jejak merah di belakangnya. Setelah sehari, ia memasuki pegunungan selatan Sekte Heng Yue. Ia takut menarik perhatian, jadi ia sedikit memperlambat langkahnya. Pada hari kedua, ia tiba di desa kecil itu. Dari kejauhan, desa itu tampak hampir sama seperti sebelumnya. Tidak banyak perbedaan selain rumahnya sendiri. Rumah itu berubah dari satu kamar menjadi 3 kamar dengan papan nama besar, Fortune, di gerbang utama. Meskipun hampir tidak ada cahaya, suara anjing dan ayam jantan masih terdengar. Asap mengepul dari desa di pagi hari saat semua orang bangun untuk memasak sarapan. Wang Lin berdiri di pintu masuk desa, menatap rumahnya sendiri. 5 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, tetapi dia masih bisa merasakan dengan jelas tatapan penuh harapan orang tuanya. Dia ragu sejenak, tetapi dia tidak masuk. Dia mengelilingi desa sebentar, lalu menemukan tempat untuk duduk dan bercocok tanam dengan pepohonan yang menutupi tubuhnya. Dia tidak yakin apakah orang-orang dari Sekte Xuan Dao akan datang membunuh orang tuanya sebagai bentuk balas dendam kepadanya, jadi, sebelum menyelesaikan masalah itu, dia tidak ingin pulang dan membuat orang tuanya khawatir. Waktu berlalu perlahan dan dalam sekejap mata, Wang Lin telah tinggal di luar desa selama sebulan. Pada bulan ini, Wang Lin terus menjaga indera ilahinya tetap aktif. Pada suatu hari, cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Dia berkata, "Jadi, mereka akhirnya datang juga." 2 cahaya pedang melesat cepat menuju desa. Setelah mendarat, mereka menampakkan wujud mereka. Satu orang mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya, sehingga mustahil untuk melihat siapa dia, tetapi orang ini mengeluarkan bau yang menjijikkan. Sebuah suara penuh kebencian terdengar dari sosok berjubah hitam itu. Dia berkata, "Zhang Kuang, orang tua Wang Lin tinggal di sini." Di sisinya berdiri seorang pemuda yang sangat tampan. Ia memiliki tatapan yang tajam dan fitur wajah yang sangat maskulin, tetapi matanya tidak bersinar. Mata itu dipenuhi sedikit keserakahan. Ia berbisik,
kakak senior, Wang Zuo itu benar-benar tercela. Kukira dengan betapa seringnya ia mengejek Wang Lin, ia akan memberitahuku di mana orang tuanya berada, tetapi ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Untungnya, aku cukup pintar dan memeriksa daftar murid sekte Heng Yue dan menemukan bahwa ia berasal dari desa ini, tetapi aku tidak tahu dari keluarga mana. Setelah mengatakan itu, dia berpikir, Wang Lin, kita berasal dari sekte yang sama sebelumnya, jadi aku masih sedikit khawatir tentangmu, tetapi sekarang, aku adalah murid sekte Suandao. Apapun yang terjadi, aku harus mencuri harta yang kau miliki. Orang yang terbungkus jubah hitam itu adalah murid utama sekte Suandao, Zhou Peng. Kebenciannya terhadap Wang Lin telah mencapai batasnya. Ia berharap bisa memakan daging Wang Lin dan meminum darah Wang Lin karena seluruh reputasinya hancur oleh Wang Lin. Sekarang, tubuhnya tertutup debu hitam yang tidak bisa dibersihkan, jadi ia harus menutupi dirinya dengan jubah hitam agar orang lain tidak bisa melihatnya. Debu hitam ini setidaknya bisa disembunyikan oleh pakaian, tetapi bau yang dikeluarkan oleh debu hitam itu tetap ada. Belum lagi orang lain, bahkan ketika dia sendiri mencium baunya, dia merasa ingin muntah. Dia mendengus dingin dan berkata, Zhang Kuang, kau bilang Wang Lin berubah dari sampah menjadi ahli begitu cepat karena cairan itu. Zhang Kuang menahan baunya. Karena Zhou Peng terlalu dekat, perutnya terasa mual dan ia ingin muntah, tetapi ia tidak berani menunjukkannya di depan Zhou Peng. Ia segera menjawab, kakak senior, mengapa aku berani membodohimu? Aku sudah menunjukkan cairan itu padamu. Itu adalah cairan yang Wang Lin tukar denganku untuk mantra-mantra tahap kondensasi Qi. Aku bersumpah bahwa jika aku berbohong padamu, aku tidak akan pernah mencapai tahap pembangunan fondasi. Zhou Peng melepas tudungnya, memperlihatkan wajah hitamnya yang tertutup debu. Kilatan tajam melintas di matanya dan dia berkata, bagus. Zhang Kuang, jika apa yang kau katakan benar, maka di masa depan, selama aku masih ada, tidak akan ada yang berani macam-macam denganmu di sekte Suandao. Wajah Zhang Kuang menunjukkan ekspresi gembira, tetapi sambil menundukkan kepala, ia berpikir, aku, Zhang Kuang, bukanlah seseorang yang perlu mengikuti bayang-bayang orang lain. Begitu aku mendapatkan pijakan di sekte Suandao, aku akan mampu mencapai tahap pembangunan fondasi dalam beberapa puluh tahun. Zhou Peng menunjukkan ekspresi mengejek ketika Zhang Kuang menundukkan kepalanya. Zhou Peng kemudian bertanya, apakah kau sudah memberitahu orang lain tentang cairan ini? Chapter 68. Zhang Kuang menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak senior, di seluruh sekte Suandao, hanya kita berdua yang tahu tentang ini. Aku tidak memberi tahu siapapun. Mata Zhou Peng menyipit. Dia mencengkeram leher Zhang Kuang dan berteriak, Zhang Kuang, kau berbohong. Zhang Kuang tidak berani membalas. Wajahnya memerah saat melihat niat membunuh di mata Zhou Peng. Dia mengertakkan giginya dan berkata, kakak senior, jika Anda tidak percaya, Anda bisa menggunakan teknik pencarian jiwa. Apa yang saya katakan 100% benar. Saya tidak memberi tahu siapapun. Mata Zhou Peng berbinar. Dia mendengus dan berkata, untuk saat ini aku akan mempercayaimu. Pergi tangkap orang tua Wang Lin dan bunuh mereka. Aku akan memurnikan jiwa mereka menjadi bendera roh. Kita bisa menggunakan itu untuk menemukan Wang Lin. Kemudian, menggunakan jiwa orang tuanya untuk menyerangnya, kecuali dia telah mencapai tahap pembangunan fondasi, jiwanya akan hancur. Tubuh Zhang Kuang bergetar. Dia belum pernah mendengar teknik sekejam itu sebelumnya, jadi dia ragu sejenak.
Mata Zhou Peng menyipit. "Pergi!" teriaknya. Zhang Kuang mengertakkan giginya dan berlari menuju desa. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin. Ini adalah pertama kalinya dia ingin membunuh seseorang. Si Tuna langsung berteriak, "Benar! Bunuh, 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 bunuh mereka semua. Kau terlalu lemah sekarang, tetapi jika kau cukup kuat, kau harus membunuh semua orang sampai ke Sekte Xuan Dao dan membunuh mereka semua." Dulu, aku senang melakukan hal-hal seperti ini. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin tidak menentang ide si Tunan. Dia menggerakkan tubuhnya dan mengejar Zhang Kuang. Langkah Zhang Kuang melambat hingga hampir berhenti, tetapi pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan menjadi lebih bertekad, lalu bergerak lebih cepat menuju desa. Tepat pada saat itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menoleh dan melihat Wang Lin mengikutinya dari belakang seperti hantu di udara. Zhang Kuang mundur beberapa langkah dan memaksakan senyum. "Kakak senior, kau." Wang Lin tetap diam. Ia menampilkan senyum dingin. "Kakak, saya." Ketika Zhang Kuang melihat ekspresi Wang Lin, jantungnya berdebar kencang dan dia mundur beberapa langkah sambil meletakkan tangannya di tasnya. "Zhang Kuang, bukankah kau mencari rumahku? Rumahku ada di sana." Wang Lin menunjuk ke arah rumahnya. Jantung Zhang Kuang berdebar kencang. Dia jatuh ke tanah, berlutut, dengan wajah penuh rasa malu, dan berteriak, "Kakak senior, saya salah. Ini kesalahan Zhou Peng. Dia memaksa saya datang. Pada saat itu, dia mengeluarkan sepotong giok dan melemparkannya ke udara dengan ekspresi serius. Batu giok itu tiba-tiba berubah menjadi pedang terbang dan melayang ke arah Wang Lin. Zhang Kuang dengan cepat mulai mengucapkan mantra sambil mengeluarkan potongan-potongan kayu hitam. Potongan-potongan kayu hitam itu menyatu menjadi cambuk. Saat cambuk itu muncul, ia memancarkan aura berbahaya. Zhang Kuang melemparkan cambuk itu ke arah Wang Lin. Dia bahkan tidak menunggu untuk melihat hasilnya, dia langsung lari. Wang Lin memasang ekspresi mengejek. Dia mengaktifkan teknik daya tariknya, yang melingkupi tubuhnya, dan bergerak ke samping. Dia mengirimkan dua tangan tak terlihat dengan teknik daya tariknya. Salah satunya mencengkeram pedang dan yang lainnya menuju ke arah Zhang Kuang. Zhang Kuang tiba-tiba merasakan sakit di sekitar lehernya, seolah-olah sebuah tangan mencengkeramnya dengan kuat. Wajahnya berubah ungu. Dia melepaskan teknik yang telah dibentuknya dengan tangannya dan meraih lehernya. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin. Dengan suara retakan, leher Zhang Kuang tertekuk saat matanya dipenuhi keputusasaan. Darah keluar dari mulutnya, dan, setelah Wang Lin melepaskan teknik daya tarik, dia jatuh ke tanah. Tubuhnya sedikit berkedut sebelum akhirnya lemas selamanya. Saat Zhang Kuang meninggal, pedang terbang itu bergetar dan berubah kembali menjadi sepotong giok. Wang Lin meraih giok itu dari udara. Adapun cambuk hitam panjangnya, cambuk itu juga kehilangan kekuatannya dan berubah kembali menjadi potongan-potongan kayu hitam, yang juga disingkirkan oleh Wang Lin. Setelah Wang Lin mengambil tas penyimpanan Zhang Kuang, dia menggunakan teknik bola api untuk membakar tubuhnya, lalu bergegas menuju tempat Zhou Peng berada. Zhou Peng menunggu selama setengah hari. Dalam hati ia mengutuk Zhang Kuang karena begitu lambat. Ia hendak pergi untuk melihat apa yang terjadi ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia merasakan fluktuasi energi spiritual dari desa itu. Tepat ketika ia hendak memeriksanya, ia merasakan niat membunuh yang kuat bergerak cepat ke arahnya. Zhou Peng terkejut. Dia berteriak, "Siapa yang membunuh Zhang Kuang?" Kehadirannya telah lenyap sepenuhnya, artinya dia telah meninggal.
Sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, Wang Lin muncul di hadapannya. Ekspresi Zhou Peng berubah drastis. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan lari. Dia mengumpat dalam hati, "Zhang Kuang, oh, Zhang Kuang. Kau akan membuatku terbunuh." Kenapa Wang Lin tiba-tiba kembali? Tatapan mata Wang Lin tetap dingin. Dia bertekad untuk membunuh Zhou Peng. Dia menyelimuti dirinya dengan teknik daya tarik dan mengejar Zhou Peng. Zhou Peng bahkan tidak mencoba menoleh. Dia mengeluarkan pedang terbang dan menyerbu ke arah puncak Hang Yue. "Kau tidak akan bisa melarikan diri." Suara Wang Lin terdengar di telinga Zhou Peng seperti bisikan hantu, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia gemetar dan dengan ngeri menyadari bahwa Wang Lin semakin mendekat. Ia berteriak putus asa, "Wang Lin, tidak ada permusuhan di antara kita. Apa yang akan kau lakukan?" Wang Lin tersenyum dingin dan berkata, "Tidak ada permusuhan di antara kita. Kau sendiri tahu itu. Zhou Peng, kau akan mati hari ini." Zhou Peng mengerang dalam hatinya. Dia mengertakkan giginya dan mengerahkan pedang terbangnya hingga batas maksimal. Dia berpikir, selama aku mencapai sekte itu, sekuat apapun dia tidak akan bisa membunuhku. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengaktifkan teknik daya tariknya dan meraih Zhou Peng. Zhou Peng telah waspada terhadap tangan penangkap naga sepanjang waktu. Ketika tangan penangkap naga datang, dia terlempar lebih dekat ke tanah. Dia hampir berhasil menghindari teknik tersebut. Tubuhnya aman, tetapi pedangnya terkena, menyebabkan dia berputar sejenak sebelum menstabilkan dirinya. Wajah Zhou Peng menjadi gelap. Pedang terbangnya tidak berhenti saat dia melanjutkan pelariannya. Wang Lin mulai merasa gugup. Teknik daya tariknya hanya memiliki jangkauan tertentu dan begitu melewati jangkauan itu, kekuatan teknik tersebut akan berkurang drastis. Dia mulai khawatir. Dia mungkin tidak dapat menangkap Zhou Peng sebelum Zhou Peng kembali ke sekte. Dia tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan Zhou Peng lolos karena itu tidak hanya akan membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga membahayakan orang tuanya. Dia langsung berkata kepada si Tunan, "Senior Situ, apakah ada cara agar saya bisa menangkapnya segera?" Si Tunan dengan tenang berkata, "Ada, tapi..." Wang Lin mengerutkan kening dan langsung berkata, "Jika Zhou Peng berhasil lolos, maka aku akan membawa orang tuaku dan pindah. Sedangkan untuk kultivasi, aku akan menyerah dan hidup sebagai manusia biasa." Si Tunan langsung berkata, "Kenapa kau terburu-buru? Aku hanya berbicara agak lambat. Kalau aku yang dulu, aku pasti sudah menamparmu habis-habisan karena kau murid yang tidak sopan." "Murid apa? Kau kentut. Cepat." Wang Lin menjadi semakin cemas. Ia bahkan kehilangan nada hormatnya. Chapter 69. Si Tunan bergumam beberapa kata. Dia tahu bahwa Wang Lin sangat khawatir, jadi dia tidak membuang waktu lagi. "Masih ada sedikit esensi jiwaku yang tersisa. Aku bisa membantumu berteleportasi sekali, tetapi hanya sekali, karena jika terlalu banyak esensi jiwaku yang digunakan, maka aku akan menghilang sebelum kau mencapai transformasi roh," katanya. Setelah itu, si Tunan tidak berkata apa-apa lagi. Wang Lin tiba-tiba merasakan udara dingin memasuki tubuhnya. Udara dingin ini sangat menyengat. Jauh lebih kuat daripada saat ia diteleportasi oleh cahaya putih. Udara dingin menerpa tubuhnya. Setiap bagian tubuhnya yang dilewati udara mulai membeku. Wang Lin menjadi seperti patung es dan mulai kehilangan kendali atas teknik daya tariknya. Zhou Peng memperhatikan perubahan pada Wang Lin, terutama ketika Wang Lin berhenti mengejarnya, tetapi dia bahkan tidak berani berbalik.
Dia mulai bergerak lebih cepat. Ketika tubuh Wang Lin berubah menjadi patung es, si Tunan berteriak, "Tenangkan pikiranmu. Aku akan berteleportasi." Tiba-tiba, pusaran gelap berputar di tubuh Wang Lin dan, dalam sekejap mata, tubuhnya menghilang. Indra ilahi Zhou Peng telah tertuju pada Wang Lin sepanjang waktu. Ketika Wang Lin tiba-tiba menghilang, dia terkejut. Sebelum dia sempat memahami apa yang baru saja terjadi, sebuah titik hitam muncul 5 meter di depannya. Titik-titik hitam itu terpecah menjadi titik-titik hitam yang lebih kecil dan masing-masing berubah menjadi pusaran hitam. Pada saat yang bersamaan, tubuh Wang Lin tiba-tiba muncul. Es di tubuhnya dengan cepat mencair dan dia berkata dengan suara dingin, "Kalian tidak bisa melarikan diri." Zhou Peng terkejut. Wajahnya pucat pasi. Dia mengertakkan giginya dan meludahkan seteguk cahaya hijau. Cahaya hijau itu membesar hingga menjadi ular piton raksasa. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah. Darah itu berubah menjadi lonceng. Dia membunyikan lonceng dan ular piton itu tumbuh semakin besar. Kemudian, ular itu mengayunkan ekornya ke arah Wang Lin. Si Tuna berkata dengan suara malas, "Bocah, masih ada sedikit kekuatanku di tubuhmu. Akan sia-sia jika tidak digunakan. Aku akan meminjam tubuhmu dan menunjukkan salah satu teknikku yang terkenal." Setelah itu, cahaya biru muncul dari tubuh Wang Lin, membentuk bola cahaya biru di hadapannya. Saat bola muncul, langit menjadi gelap dan kekuatan penghancur pun muncul. Dengan suara dentuman, bola pecah dan mengirimkan gelombang kekuatan penghancur. Ketika gelombang menyentuh ekor ular piton, es tersebut merambat hingga ke kepalanya. Ular piton itu jatuh ke tanah, membeku sepenuhnya. Zhou Peng batuk mengeluarkan seteguk darah karena hubungannya dengan ular piton. Tetapi tepat saat ia batuk mengeluarkan darah, darah itu membeku menjadi tetesan merah. Kemudian, tubuh Zhou Peng juga perlahan membeku, hingga ia menjadi patung es. Si Tunan dengan bangga berkata, "Sayang sekali tidak ada lagi orang. Teknikku ini bekerja paling baik ketika ada banyak orang." Hei, nak, inilah kekuatan metode kenaikan dunia bawah. Bisakah kau lihat betapa kuatnya energi dingin dari teknik ini? Tubuh Wang Lin bergerak. Dia menangkap tubuh Zhou Peng yang membeku. Tanpa berhenti, dia bergegas menjauh dari Gunung Hang Yue. Setelah menemukan tempat terpencil, dia meletakkan tubuh Zhou Peng yang membeku ke samping dan bertanya kepada si Tunan, "Apakah Zhou Peng sudah mati?" Si Tuna perlahan berkata, "Bayi kecil ini belum mati, tapi sudah hampir mati. Jika kau ingin dia mati lebih cepat, kau bisa memecahkan esnya, maka dia pasti akan mati." Mata Wang Lin berbinar. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Sebelumnya, kau bilang akan mengajariku teknik wayang. Ajari aku teknik itu sekarang." Si Tunan tertawa kecil. Dia sangat senang dengan bagaimana semuanya berjalan. Dia belum memberitahu Wang Lin seperti apa teknik boneka itu atau dari mana asalnya. Sebenarnya, teknik boneka ini adalah teknik iblis. Dia berpikir bahwa Wang Lin kekurangan niat membunuh. Dengan kurangnya niat membunuh, bahkan jika Wang Lin memiliki 10 nyawa, itu tidak akan cukup untuk bertahan hidup di dunia kultivasi. Si Tunan telah berusaha keras untuk mengubah sifat Wang Lin dan tampaknya dia akhirnya berhasil. Si Tunan sangat gembira. "Teknik wayang ini harus kamu yang melakukannya. Aku akan memberitahumu caranya begitu kamu menemukan gua yang terpencil," katanya dengan gembira. Wang Lin meraih Zhou Peng. Dia mencari-cari sampai menemukan sebuah gua dan masuk ke dalamnya. Si Tunan perlahan berkata, "Aku akan mencairkan esnya sekarang."
Zhou Peng berada dalam kondisi sekarat. Kau harus membedah tubuhnya, mengeluarkan organ dalamnya, dan mulai memurnikannya. Wang Lin tercengang. Dia ragu sejenak, lalu berkata, mengeluarkan organ dalamnya dan memurnikannya. Ini, si tuna diam-diam tertawa dan berkata, ini adalah langkah yang diperlukan untuk membuat boneka. Jika kau tidak bisa melakukannya, maka aku tidak bisa membantumu. Diam-diam dia berpikir, bocah, kau belum pernah melihat darah, jadi bagaimana mungkin kau haus darah? Teknik boneka ini sebenarnya tidak serumit ini, tetapi ini adalah kesempatan bagus untuk sedikit membuka matamu. Nak, kau pasti akan menjadi anggota sekte iblisku. Kau tidak bisa menghindar. Sambil berpikir demikian, si Tunan dengan cepat berteriak, aku akan menyingkirkan esnya. Kamu punya waktu setengah jam, jadi jangan buang waktu. Pikirkan apa yang dia rencanakan untuk orang tuamu. Dengan itu, es yang mengelilingi Zhou Peng dengan cepat mencair dan berubah menjadi cahaya biru. Cahaya biru itu kembali ke manik yang menentang langit. Wang Lin ragu sejenak. Ia berpikir bahwa jika ia tidak menyelesaikan masalah ini sekarang, pasti akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Ia mengertakkan giginya dan melambaikan tangannya di atas tubuh Zhou Peng untuk membelahnya. Yang aneh adalah tidak ada darah yang menetes keluar. Sambil menahan rasa mualnya, Wang Lin mengikuti arahan yang diberikan si Tunan. Dia membentuk berbagai segel dengan tangannya sementara indera ilahinya fokus pada tugas tersebut. Setengah jam ini terasa seperti setahun penuh. Ketika si Tunan dengan bangga mengatakan semuanya sudah selesai, Wang Lin tak kuasa menahan diri untuk bergegas keluar dari gua dan muntah. Si Tuna tertawa. Bagus. Langkah pertama sudah selesai. Sekarang, langkah kedua adalah langkah terpenting. Kau harus menyelimuti tubuhnya dengan indera ilahimu dan memurnikannya selama 3 hari 3 malam. Setelah kau melakukan itu, boneka itu dapat dianggap selesai. Kau perlu melakukan beberapa teknik selama 3 hari itu. Aku akan menjelaskannya satu persatu, jadi dengarkan baik-baik. Wajah Wang Lin pucat pasi saat ia mengangguk getir. Ia menarik napas dalam-dalam dan kembali ke gua. Chapter 70 Pulang ke rumah. 3 hari kemudian, Wang Lin keluar dari gua dengan tubuh bermandikan keringat. Zhou Peng berjalan keluar di belakangnya dengan mata berkaca-kaca. Zhou Peng, kau kembali ke sekte Suandao. Ikuti perintahku dan bunuh semua orang yang ingin mencelakaiku. Selain itu, lindungi orang tuaku setelahnya. Suara Wang Lin sangat dingin dan penuh nafsu memsa. Zhou Peng mengangguk dengan hormat dan berjalan menuju sekte Suandao. Wang Lin menatap Zhou Peng. Setelah beberapa lama, Wang Lin bertanya, "Senior Situ, teknik boneka ini sebenarnya tidak memerlukan langkah pertama, kan?" Situ terkejut. Dia segera berkata, "Siapa bilang? Langkah pertama itu wajib. Tanpa langkah pertama, kau tidak bisa melakukan langkah kedua." Setelah Wang Lin sendiri membuat boneka, dia merasa ada yang janggal. Dia ingin mengatakan lebih banyak, tetapi malah bertanya, apakah Pun Nanzi akan bisa melihat tipu daya Zhou Peng? Si Tunan ragu sejenak, lalu menjawab, "Sejujurnya, saat kau membuat boneka itu, aku menaruh sebagian esensiku di dalamnya. Jadi, jika seorang kultivator jiwa pemula tidak melihat dengan sangat teliti, mereka seharusnya tidak dapat menemukan sesuatu yang salah. Selain itu, Pun Nanzi pasti sedang berlatih di ruangan tertutup hampir sepanjang waktu, jadi kemungkinan dia mengetahuinya sangat kecil." Wang Lin merenung sejenak. Dia menggerakkan tubuhnya dan melesat seperti pelangi menuju desa. Dia tidak berhenti sama sekali dan terbang menuju rumahnya.
Bahkan sebelum ia memasuki gerbang, ia mendengar suara yang familiar datang dari dalam. Dasar bocah nakal, bagaimana mungkin ada orang yang seburuk kamu dalam hal pertukangan? Lihat saja, ini bahkan tidak setengah sebagus hasil kerja anakku. Guru, Taizu sekarang adalah seorang abadi. Bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan dengannya? Jika aku bisa mencapai setengah kehebatannya saja, aku akan merasa puas. Ketika Wang Lin mendengar ini, dia terkejut. Dia segera mengirimkan indera ilahinya. Kemudian, dia tersenyum. Dia ingat orang ini. Itu adalah teman bermainnya yang sering mengganggu ayah Wang Lin untuk mengajarinya pertukangan. Dia perlahan mendorong pintu hingga terbuka dan berkata kepada sosok tua di halaman, "Ayah, Taizu sudah kembali." Sosok tua itu gemetar. Ia segera menjatuhkan alat di tangannya, menoleh, dan melihat seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun yang tampak persis seperti putranya. Taizu, ayah Wang Lin menggosok matanya dengan keras sambil air mata mengalir. Wang Lin melangkah maju dan memeluk ayahnya. Dia menyeka air mata di wajah ayahnya sambil dengan saksama menatap wajah yang familiar itu. Dia mundur beberapa langkah, berlutut di tanah, dan berkata, "Ayah, Taizu bukan anak yang baik, tidak pernah berkunjung sama sekali selama 5 tahun terakhir. Benar-benar Taizu, istri, keluar, anak kita sudah kembali." Ayah Taizu menarik Wang Lin berdiri. Dia menatap Wang Lin sambil tersenyum. Ayah Taizu dengan gembira berkata, "Taizu, kamu sudah lebih tinggi. Kamu hampir menyamai tinggi ayahmu. Kamu juga menjadi lebih tegap. Bagus, itulah anakku." Pada saat itu, seorang wanita tua keluar dari rumah. Dia menatap Wang Lin sambil air mata mengalir dari matanya. Wang Lin maju dan berlutut di hadapan wanita tua itu dengan ekspresi penuh kerinduan. Dia berkata, "Ibu, Taizu kembali untuk menemuimu. Kau, bagaimana bisa kau begitu tidak berperasaan? Kau sama sekali tidak kembali mengunjungi kami selama 5 tahun terakhir. Apakah kami masih ada di hatimu? Selama 5 tahun ini, ayahmu dan aku terus memikirkanmu." Sambil terus berbicara, ia akhirnya memeluk Taizu dan mulai menangis. Ayah Taizu menatap ibu Taizu, lalu berkata, "Anak kita adalah seorang abadi, jadi dia harus fokus pada hal-hal yang lebih penting. Lihat saja tingkahmu. Kamu akan menjadi bahan olok-olok kota. Si kecil Six, kamu bisa pulang. Jangan repot-repot kembali selama beberapa hari. Aku akan memanggilmu saat Taizu pergi." Si kecil keenam tersenyum. Dia segera menjawab dan pergi setelah memberikan tatapan kagum kepada Wang Lin. Malam itu, Ibu Wang Lin memasak banyak sekali makanan enak. Semua hidangan itu adalah makanan favorit Wang Lin. Mereka makan dan membicarakan perubahan yang telah terjadi dalam 5 tahun terakhir. Wang Lin tidak perlu makan selama beberapa tahun terakhir, tetapi aroma masakan ibunya terlalu lezat untuk dia tolak. Selama percakapan, orang tua Wang Lin bertanya tentang gunung raksasa yang muncul di atas sekte Heng Yue. Wang Lin ragu sejenak dan berbohong bahwa sekte Heng Yue pindah, jadi dia tidak akan bisa sering kembali. Orang tuanya tidak bertanya lebih dalam tentang masalah ini. Mereka hanya menyuruhnya untuk menjaga kesehatannya. Dalam 5 tahun terakhir ini, banyak hal telah berubah. Kerabat sering berkunjung dan, dengan bantuan paman keempat, ayah Wang Lin berhasil mendapatkan kembali bagian warisan keluarga. Ayahnya sendiri sudah tidak banyak lagi mengukir, tetapi ia menerima beberapa murid magang dan mewariskan keahliannya. Si kecil 6 adalah yang paling pintar di antara para peserta magang.
Dia berhasil mempelajari 50 atau 60% dari keterampilan yang dibutuhkan. Ketika Wang Lin mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Ayah, aku melihat ukiran kayu yang dibuat si keenam kecil. Lumayan bagus, tidak seburuk yang ayah katakan." Ayah Wang Lin mendengus dan berkata, "Mereka masih terlalu miskin. Saat aku mengajarimu mengukir, kamu baru berusia 8 tahun, dan kamu sudah lebih hebat darinya." Ibu Taizu menatap putranya dengan mata penuh kasih sayang dan berkata, "Ya, Taizu, kita selalu lebih pintar dari mereka." Harus kukatakan, Taizu, kau sudah tidak muda lagi. Dalam 5 tahun terakhir ini, banyak keluarga datang untuk bertanya tentang pernikahan. Ibu mendengar bahwa para immortal juga bisa berkeluarga. Karena kau sudah kembali, tinggallah sebentar dan temui mereka bersama ibu. Jika ada yang baik, kita bisa memutuskan masalah ini. Wang Lin terkejut dan tersenyum kecut. "Ibu, aku terlihat berapa umur? Tolong jangan khawatir soal ini." Ibu Taizu langsung merasa tidak senang dan menatap Wang Lin. "Dasar bocah nakal, semua orang seusiamu di desa sudah punya anak sendiri." Wang Lin mengusap hidungnya dan berkata, "Bu, membangun keluarga itu hal yang besar. Tunggu beberapa tahun lagi, aku akan membawa pulang 1 anak." "Bagaimana?" Ayah Taizu melihat istrinya hendak berbicara lebih lanjut. Ia terbatuk dan berkata, "Istri, mengapa kau mengkhawatirkan hal-hal yang tidak penting ini? Putra kita adalah seorang immortal. Apakah kau mengerti tentang immortal? Bagaimana mungkin mereka menikahi manusia biasa?" Taizu mengatakan bahwa ia akan membawa pulang seorang istri immortal. "Apakah kau mengerti?" Ibu Taizu terdiam sejenak dan bergumam, "Apa hebatnya para immortal? Para immortal bisa meninggalkan rumah dan tidak kembali selama 5 tahun. Jika aku punya menantu perempuan yang immortal, maka putraku mungkin bahkan tidak akan membawanya kembali setelah 10 tahun." Wang Lin tersenyum kecut. Tepat saat dia hendak berbicara, ibunya menatapnya tajam dan berkata, "Baiklah, ibu akan mendengarkan ayahmu. Kurasa kau punya cita-cita tinggi dan gadis-gadis di desa tidak akan menarik perhatianmu. Ibu akan menunggu dan melihat gadis seperti apa yang akan kau bawa pulang." Ketika Wang Lin melihat ibunya marah, dia langsung berkata, "Bu, jangan khawatir. Putramu pasti akan membawakanmu menantu perempuan yang baik." Setelah makan malam, orang tua Wang Lin menanyakan banyak sekali pertanyaan kepadanya hingga larut malam sebelum akhirnya mereka tidur. Bersambung ke chapter 71. Terima kasih untuk rekan Daois dan Master Sekte telah mendengarkan hingga akhir. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa berikan dukungannya dengan memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga para rekan Dao dapat segera menerobos kemacetan.